Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa akharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Syekh Abu Utsman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni rahimallahu taala. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk memahami apa-apa yang dijelaskan oleh muallif dalam kitabnya ini, dan tak lupa pula kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita untuk istiqomah di dalam mengamalkan sunnah beliau. Para ikhwan dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar berbagai riwayat-riwayat dan perkataan para ulama salaf dalam sifatun nuzul. Sebenarnya kita jelaskan di dalam kitab ini muallif agak berpanjang lebar membahas pembahasan masalah sifat, terutama sifat-sifat yang dibahas adalah sifat yang memang banyak sekali diskusi dan syubhat-syubhat yang dipaparkan oleh orang-orang ahlul kalam, sehingga beliau secara khusus membahas sifat-sifat yang terjadi perdebatan antara ahlu sunnah dan ahlu kalam di dalam memahaminya, yaitu yang telah kita bahas sifatul kalam, sifatul istiwa, sifatul ityan, sifatul maji, dan sifatul nuzul. Nah, secara khusus sifatul nuzul ini muallif sangat panjang sekali membawakan berbagai dalil dan perkataan para ulama, dan secara khusus berbicara masalah jawaban ulama salaf dalam menjawab pertanyaan ketika ada orang bertanya tentang kaifiyah. Karena hakikat terjadinya syubhat bagi orang ahlul kalam berangkat dari masalah yaitu kaifiyah. Masalah kaifiyah. Ketika mereka mendengar dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka membayangkan kaifiyahnya. Bagaimana kaifiyahnya? Ketika sebagian mereka orang-orang musyabbiha mengkaifiyahkannya seperti yang ada pada makhluk. Tetapi pendapat mereka ini juga sebenarnya membingungkan. Ketika dia menyerupakan dengan makhluk, makhluk yang mana mau diserupakan dengan Allah? Apakah manusia atau malaikat atau jin atau hewan, binatang ternak? Dengan apa yang mereka serupakan? Umpamanya mereka mengatakan, kalau mereka mengatakan Allah turun seperti turunnya makhluk, makhluk yang mana? Seperti turunnya manusia dari loteng ke umpamanya dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah, sebuah bangunan umpamanya dari tingkat 7 ke tingkat 1, atau seperti turun apa yang ingin kalian contohkan? Turunnya hujan. Jadi mereka pun sebenarnya kalau ditanya, ketika orang musyabbiha itu mengatakan bahwa turunnya Allah seperti turunnya makhluk, ya, makhluk yang mana kalian maksud? Kemudian ketika mereka mengatakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk, di situ mereka sudah jelas memutar dalil yang menyatakan sifat itu. Karena sifat itu disandarkan kepada Allah bukan kepada makhluk. Bagaimana kamu katakan sifat Allah seperti sifat makhluk?
ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut maupun hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, tidak pernah mereka bertanya dan membayangkan kalau sifat Allah seperti sifat makhluk. Maka tidak ada satupun di antara ulama salaf yang memahami ayat-ayat maupun hadis-hadis tentang sifat Allah itu dengan makna tasbih. Ini sebenarnya sepakat semua, baik ahlul kalam maupun ahlul tasbih, mereka musyabbihah semua sebenarnya. Gimana tidak? Orang ahlul kalam itu gara-gara mereka mentakwil, apa alasannya? Karena awal mereka memahami dalil-dalil itu adanya tasbih. Lalu mereka ingin lari dari paham tasbih, lalu mentakwil, mentahrif. Jadi hakikatnya mereka itu semua apalah? Di awalnya mereka itu adalah musyabbih. Semuanya mereka itu, awalnya mereka itu musyabbih. Dan bisa kita katakan bahwa lawan dari tauhid asma sifat ini adalah semua musyabbihah. Kenapa? Orang ahlul kalam, kita katakan tadi, baik ya, yang mentakwil, yang mentahrif, dia tidak mentakwil sifat itu kecuali dia karena memahami dari dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah itu, baik di Al-Quran maupun Sunnah, adanya tasbih. Sehingga mereka pindahkan makna itu kemana yang lain. Setelah mereka memindahkan makna yang mereka anggap itu makna tasbih kemana yang lain, pada makna yang mereka takwil itu pun ada tasbih. Contoh, ketika mereka mengingkari makna istiwa itu adalah fi tasbih, ada dalamnya tasbih, menyerupakan Allah dan makhluk. Lalu mereka menukar maknanya dengan apa? Istaula. Taib, makhluk juga istaula. Makhluk juga ada sifat istaula. Lalu mana-mana yang mau dinafikan lagi? Kalau kamu mengatakan tadi pada mana istawa itu ada tasbih, di mana istaula juga ada tasbih. Di mana istaula juga ada tasbih. Kalau mereka katakan enggak, istaulanya Allah, kuasanya Allah tidak sama dengan kuasaan makhluk. Ya sama. Kenapa tidak dari awal saja kamu katakan bahwa istiwanya Allah tidak sama dengan istiwa makhluk? Ketika mereka memutar makna aliyat, tangan kepada kekuasaan. Loh, makhluk juga cuma kudrat. Memiliki kekuasaan, kudrat, sama. Tetap ada tasbih di situ. Nah, kekuasaan itu lebih besar, lebih kuat, lebih sempurna daripada kekuasaan makhluk. Lah, dari awal saja dikatakan bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan Allah itu jauh lebih sempurna dari tangan makhluk, tidak serupa dengan tangan makhluk. Maka kita katakan awal fitnah, awal permasalahan sebenarnya masalah dari kaifiyah itu. Dari ketika kaifiyah itu terbayang oleh mereka kaifiyah seperti makhluk, akhirnya mereka terbagi dua. Ada yang mengatakan iya seperti sifat makhluk, itu orang musyabihah. Lalu yang mau lari dari makna tasbih yang mereka pahami itu jatuh kepada takwil dan ta'til, mengingkari sifat Allah. Tapi akhirnya juga jatuh pada tasbih lagi, karena makna yang dia takwil itu tetap akan ada sifat itu pada makhluk. Nah, itulah intinya. Maka kesimpulannya sebenarnya yang jadi inti dari permasalahan adalah masalah takyif. Jangan pernah berusaha ingin mengerti dan mengetahui bagaimana hakikat kaifiyah sifat Allah. Maka ulama kita bila kaif maksudnya adalah bila kaifi ya'lamuhul bashar. Tidak diketahui kaifiyah sifat Allah oleh makhluk. Ya, adapun maknanya diketahui, kaifiyahnya enggak ada yang tahu. Sama kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berbagai azab yang ada di neraka, berbagai nikmat yang ada di dalam surga. Kita hanya tahu maknanya, tapi kaifiyahnya kita enggak akan tahu. Roh, kita tahu makna roh secara umum, tapi kaifiyah bentuk roh enggak ada yang tahu. Maka oleh sebab itu ulama salaf mereka berhenti di mana berhentinya nas maksudnya. Nas hanya memberitahu makna bukan kaifiyah, berhenti di situ. Jangan langkahi, jangan melampaui batas. Itu yang disebut al-ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan. Nah, ghulu dalam isbat jatuh kepada tasbih atau tamtsil, ghulu dalam tanzih jatuh kepada ta'til.
Ghulu dalam tanzih jatuh kepada ta'til. Taib. Berikutnya yang belum nukil di sini adalah riwayat dari Ummi Salamah zaujin Nabi SAW, ni'mal yaumu yanzilullahu fihi ila samai dunya. Sebaik-baik hari adalah hari yang Allah turun padanya ke langit dunia. Qalu wa ayyu yaumin? Para sahabat bertanya kepada Ummu Salamah ini. Qalat yaumu Arafah. Apa hari itu? Itu hari Arafah. Karena terdapat dalam sebuah hadis bahwa Allah Rasulullah bersabda, Allah turun ke langit dunia yubahi bihil malaika. Allah berbangga kepada malaikat dengan hamba-hambanya yang sedang berwukuf di Arafah. Baik, berikutnya juga riwayat Aisyah. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW qala, meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, yanzilullahu ta'ala fi nisfi min Sya'ban ila samai dunya lailan ila akhir nahar minal ghad. Allah turun ke langit dunia pada pertengahan malam bulan Sya'ban, ya di pertengahan malam bulan Sya'ban ke langit dunia, ya di malam hari sampai akhir siang besoknya. Fayatiqu minan nari bi'adi sya'ri ma'zi kalbin. Maka Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka sebanyak ya rambut atau bulu kambing qabilah kalbin. Taib. Wa yaktubul hajj. Ya, pada hari itu diantaranya juga disebutkan ada yang penulis takdir, dijelasnya siapa yang akan berhaji pada tahun itu. Wa yanzilur azhar ke sana, dan juga Allah turunkan kadar rezeki untuk makhluk pada satu tahun, untuk kadar satu tahun. Wa la yatruku ahadan illa ghafara lahu illa musyrikan aw qati'at rahmin aw aqan aw musyahinan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan seorang pun kecuali Allah memberikan ampunan untuknya, kecuali orang musyrik, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim, orang yang durhaka pada orang tuanya, atau orang yang lagi bermusuhan dengan saudaranya. Taib. Riwayat berikutnya dari Rifa'ah bin Arabah Al-Juhani qala, sadarna raja'na ma'a Rasulullah SAW, artinya adalah kami kembali bersama Rasulullah SAW dari Makkah, maksudnya ke Madinah. Faja'al yasta'zinu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka minta izin kepada Rasulullah SAW, ya berhenti di suatu tempat dan bernaung di pohon-pohon yang di perjalanan mereka itu. Faja'ala ya'zanu lahum, Rasulullah memberikan izin kepada mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu syaqis sajarati alladhi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam abghadu ilaikum minal akhar. Kenapa pohon-pohon yang dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kalian sukai dibanding yang pohon yang lain? Sahabat itu ketika beristirahat dalam perjalanan mencari pohon-pohon yang agak jauh dari Rasulullah SAW. Di sekitar Rasulullah ada pohon-pohon. Alasan mereka apa? Tidak mau mengganggu Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah mau istirahat. Bukan karena tidak suka, cuma Rasulullah SAW menyebutkan, kenapa kalian menjauh dari setiap pohon yang ada di sekitar Nabi SAW? Ya. Fala yura minal qaum illa baqiyah. Ketika itu tidak dilihat dari antara mereka yang dikatakan kepada mereka Rasulullah SAW hal seperti itu, mereka menangis. Qala yaqulu Abu Bakar Siddiq anhu, lalu Abu Bakar Siddiq berkata setelah itu, innal ladzi yasta'dzinuka ba'daha lasafihun. Orang-orang yang masih meminta izin kepadamu setelah itu adalah orang-orang yang bodoh. Faqama Nabi SAW fahamidallahu asna alaihi. Lalu Nabi SAW berdiri memuji Allah dan menyanjung Allah. Wa kana idza halafa qala, dan Nabi SAW apabila bersumpah dia berkata, waladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, asyhadu indallah, ya aku bersaksi di sisi Allah, ma minkum min ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir, tidaklah seorang pun di antara kalian beriman dengan Allah dan hari akhir, summa yusaddidu illa sulika bihi fil jannah, kemudian dia diberikan petunjuk oleh Allah SWT kecuali dia akan masuk surga. Walaqad wa'adani rabbi, sungguh Rabbku telah memberikan janji kepadaku, ayyudkhila min ummatil jannata sab'ina alfan
yaitu Allah akan masukkan dari umatku, kalangan umatku ke dalam surga sebanyak 70.000 bighairi hisabin wala adzabin, tanpa ada hisab dan azab. Wa inni la arju an tadkhulu hatta tatabawwa'u, dan aku berharap kalian akan masuk surga itu hatta tatabawwa'u, sampai kalian memiliki tempat. Wa man salaha min azwajikum, sampai kalian tabawwa, mengambil falyatabawwa maq'adu minar. Ini juga artinya falyatabawwa, artinya tatabawwa'u, artinya mengambil tempat di surga. Wa man salaha min azwajikum, dan juga orang-orang yang soleh, yang baik di antara istri-istri kalian. Wa dzurriyyatikum, dan anak-anak kalian. Masakinikum fil jannah hatta tatabawwa'u masakinakum fil jannah. Maksudnya sampai kalian menempati tempat-tempat kalian di surga, dan juga bersama anak-anak dan istri-istri kalian. Ini kata Rasulullah kepada sahabat. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, idza mada syatrul laili aw qala thuluthahu. Ini maksud dari hadis ini. Dalam hadis yang panjang ini, yaitu ketika itu Rasul menyampaikan juga, apabila telah lewat separuh malam atau 2/3-nya, yanzilullahu ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia. Ini yang diambil. Karena hadis ini, karena pembahasannya sedang membahas masalah dalil-dalil Allah turun ke langit dunia. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, la as'alu an ibadi ghairi, aku tidak bertanya tentang hamba-hambaku selainku. Man dzalladzi yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Man dzalladzi yad'uni fa'astajibah. Barang siapa berdoa kepadaku, aku memberikan jawaban doanya. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan memberikan ampun untuknya, kata Allah. Hatta yatafajjarus subuh, yanfajirus subuh, sampai datangnya subuh. Hadza lafzu hadisil Walid. Ini adalah lafaznya hadis Al-Walid, itu salah seorang rawi yang membawa jalur sanad di dalam meriwayatkan hadis ini. Ini semuanya dalil-dalil tentang sifat nuzul bagi Allah yang beliau riwayatkan dari berbagai sahabat yang sebelum beliau sebutkan. Ada dari Ibnu Abbas, ada Ummu Salamah, ada Aisyah, ada Abu Hurairah, dan seterusnya, ada Jabir bin Abdullah. Nah, ini sekarang riwayat-riwayat ini sebelumnya telah menyebutkan ikhtilafat dalam riwayatnya. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Sekarang beliau sebutkan satu persatu riwayat tersebut. Kemudian berkata, qala Syekhul Islam. Syekhul Islam maksudnya adalah yaitu Abu Utsman itu sendiri. Siapa yang mengatakan qala Syekhul Islam di sini? Murid beliau yang menulis kitab ini. Yang mencatat kitab ini dari gurunya. Yang menasakh kitab ini. Qala Syekhul Islam maksudnya adalah Abu Utsman, siapa? Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Qultu falamma sahha khabarun nuzul anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tatkala telah dibuktikan kesahihan hadis nuzul dari Rasulullah SAW ini, aqarra bihi ahlus sunnah, maka orang ahlus sunnah mempercayainya. Wa qabilul khabar, mereka menerima hadis itu. Wa asbatun nuzul ala maqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan sifat nuzul sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'taqidu tashbihan lahu, mereka tidak meyakini keserupaan sifat nuzul itu dengan nuzul makhluk. Tidak meyakini keserupaan sifat nuzul Allah itu serupa dengan sifat nuzulnya makhluk. Walam ya'taqidu, mereka tidak meyakini tasbihan lahu, menyerupakan bagi sifat nuzul itu bagi Allah SWT binuzulil khalqihi. Mereka tidak menyerupakan sifat nuzul Allah itu dengan nuzulnya makhluk. Ini tentu jawaban atau bantahan bagi setiap orang yang mengatakan, menuduh bila kita meyakini hadis-hadis tentang sifat nuzul itu atau sifat-sifat yang lainnya, mereka mengatakan, berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluk.
Kalau tuduhan itu dituduhkan kepada orang yang percaya dengan hadis-hadis sifat, ayat-ayat sifat, tentu tuduhan itu yang pertama sekali akan diarahkan kepada Allah yang menetapkan sifat itu bagi dirinya. Dan berikutnya tuduhan itu akan kepada Rasulullah SAW yang menyampaikan ayat tersebut atau menyampaikan hadis-hadis tentang sifat-sifat tersebut. Dan juga tuduhan itu tentu kepada para sahabat. Dan juga tuduhan itu kepada para tabi'in. Kenapa? Karena tidak ada mereka yang mentakwil ayat dan hadis-hadis itu. Mereka justru mengimani seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, tanpa mentakwilnya, tanpa merubah-rubah makna atau lafadznya. Taib. Maka oleh sebab itu selalu dijelaskan oleh ulama, ya, seperti Syekhul Islam Abu Utsman Al-Ansari As-Sabuni ini, lam ya'taqidu tasbihan lahu. Mereka tidak pernah menyerupakan sifat nuzul Allah dengan nuzulnya makhluk. Ini sudah berkali-kali kita jelaskan. Walam yahaftu an kaifiyatihi, dan juga mereka. Jadi mereka tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, di antaranya sifat nuzul. Demikian pula mereka tidak membahas tentang kaifiyah. Mereka tidak membahas tentang kaifiyah. Kaifiyah apa maksudnya kaifiyah? Yaitu tentang bentuk hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak membicarakan proses bagaimana turunnya Allah. Ya. Nah, atau tata cara turunnya Allah. Tidak mereka bahas. Mereka tidak membahas hal itu. Karena membahas hal itu efeknya apa? Akan menyimpang dalam memahami dalil-dalil tersebut. Ema jatuh ke dalam paham tasbih atau jatuh kepada paham ta'til, mengingkari sifat Allah. Idla sabila ilaiha bihalin. Kenapa mereka tidak membahas tentang kaifiyah? Karena tidak ada jalan menuju itu sama sekali. Tidak ada jalan menuju hal itu sama sekali. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, dan ulama-ulama lain menjelaskan, hakikat sesuatu itu bisa diketahui dengan 3 cara. Pertama, melihat zat sesuatu itu. Baru kita katakan, oh begini sifatnya, begini kaifiyahnya. Kita langsung melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang makhluk melihat Allah di dunia ini. Yang kedua apa? Adanya contoh yang mirip. Malahu mislun. Ada sesuatu yang mirip dengan Allah? Kan enggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Bagaimana kita akan mencontohkan? Kalau seandainya sesuatu yang mirip, kalau makhluk-makhluk bisa katakan, oh bannya itu mirip ban mobil ini, karena ada contohnya, ya mirip seperti ini. Bisa kita contoh karena ada contoh lain yang mirip. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita akan mencontohkan? Tidak ada satupun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adanya khabar sahih yang menjelaskan kaifiyah. Ada dalil sahih, baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW menjelaskan kaifiyah. Dan itu tidak pernah ada. Tidak ada ayat menjelaskan tentang kaifiyah nuzulnya Allah, ataupun hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, walam yabhatu an kaifiyatihi idla sabila ilaiha bihalin. Mereka tidak membahas, tidak berbicara tentang kaifiyah sifat Allah itu, idla sabila ilaihi, atau tentang sifat nuzul tersebut tidak dibahas kaifiyahnya oleh mereka, karena tidak ada jalan menuju hal itu sama sekali. Wala sabila ilaiha bihalin, tidak ada jalan untuk mengetahuinya sama sekali. Wa alimu wa tahaqqaqu wa i'taqadu anna sifatillahi subhanahu la tushbihu sifati khalqi, la tushbihu sifatil khalqi. Mereka tahu dan mereka benar yakin dan meyakini bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Ini sudah berkali-kali beliau tegaskan. Tapi masih ada orang-orang yang menuduh, terutama orang ahlul kalam itu, wah, bila ada mendengar orang menyertakan sifat Allah, ini orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya.
Kama anna zatahu la tushbihu zawatil khalqi. Sebagaimana zatnya Allah tidak menyerupai zat makhluk. Jadi kaidah ini yang disebutkan oleh Syaikhul Islam dalam kitab beliau sebetulnya sudah dibawakan oleh Abu Utsman ya Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Kitab ini, dalam kitab ini beliau katakan yaitu dengan kaidah yang kita sebutkan al-qaulu fi sifati kal qauli fi zat. Mengimani sifat-sifat Allah seperti kita mengimani tentang zat Allah. Bagaimana kita mengimani zat Allah? Di mana zat Allah tidak satu pun makhluk menyerupai zat Allah atau zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk sedikit pun. Demikian pula sifat-sifat Allah tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk. Baik. Itu kaidah sebenarnya. Ya. Yaitu kama anna zatahu la tushbihu zawatal khalqi. Ya. Anna sifatillahi subhanahu la tushbihu sifati khalqi. Ini kuncinya harus antum pahami. Ya, setiap datang ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, langsung imani maknanya dan dikunci dengan kata-kata anna sifatillahi ta'ala la tushbihu sifatil khalqi kama anna zatahu la tushbihu zawatil khalq. Sifat Allah SWT tidak sama, tidak serupa dengan sifat makhluk sebagaimana zatnya Allah tidak serupa dengan zat makhluk. Itu sudah selesai. Ya. Kemudian ta'ala Allah amma yaqulul musyabbiha wal mu'attilah. Maha suci Allah dari perkataan orang musyabbiha dan orang mu'attilah. Apa itu musyabbiha? Yaitu kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Apa itu mu'attilah? Orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Mengingkari sifat ulu. Allah tidak beristiwa, Allah tidak berbicara, ya, mengingkari sifat-sifat Allah. Itu mu'attilah. Ya. Dan musyabbiha adalah lawannya. Ta'ala Allahu amma yaqulul musyabbihatu wal mu'attilatu 'udwan kabira. Maha sucilah Allah dari apa yang dikatakan oleh orang musyabbihah dan mu'attilah dengan ya maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyabbihah dan orang mu'attilah dengan ketinggian yang maha besar. Taib. Wa la'anahum 'ala'nan katsira. Ya, Allah telah melaknat mereka dengan laknat yang sangat banyak. Itu mereka yang menyerupakan sifat Allah ataupun mereka menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk ataupun mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala Hammad ibn Abi Hanifah. Hammad ibn Abi Hanifah. Qulna li haula. Kami berkata kepada mereka. Itu kepada mereka apa? Orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Ara'aitum qala Allahi azza wa jal, tidakkah kalian melihat bagaimana perkataan Allah azza wa jal, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, telah datang Rabbmu dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulahu azza wa jal, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa ayyatahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Apakah yang mereka tunggu itu? Tiada yang mereka tunggu kecuali hanyalah kedatangan Allah kepada mereka di bawah naungan awan dan para malaikat-malaikat. Fahal yaji rabbuna kama qala. Jadi ditanya oleh mereka, bagaimana keyakinan kalian? Percayakah kalian bahwa Allah itu akan datang sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat tersebut? Wahal yaji'ul malaika saffan saffa. Apakah malaikat akan datang dalam keadaan berbaris-baris? Qalu, mereka menjawab, amal malaika fayaji'una saffan saffa. Nah, kalau malaikat ya akan datang dalam keadaan berbaris-baris. Wa amar Rabb ta'ala fa inna la nadri ma ana bidzalik. Adapun tentang Allah, sesungguhnya kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan hal itu. Wa la nadri kaifiyata maji'ihi, dan kami tidak tahu tentang bagaimana datangnya Allah. Ya. Faqulna lahum, lalu kami berkata kepada mereka, inna lan nukallifkum an ta'lamu kaifa
ji'atuhu walakinna nukallifukum an tu'minu bimaji'ihi. Lalu kami sampaikan kepada mereka, kalian tidak dibebankan untuk mengetahui tentang kaifiyah. Kami tidak membebankan kalian untuk mengetahui tentang kaifiyah datangnya Allah. Tapi kami membebankan kalian untuk beriman dengan sifat Allah al-maji, bimaji'i, beriman dengan datangnya Allah. Bukan membebankan untuk mengetahui tentang kaifiyah, tapi membebankan untuk beriman dengan datangnya Allah pada hari kiamat. Ara'aita man ankara annal mulka la yaji'u saffan annal malak afan. Ara'aita man ankara annal malak la yaji'u saffan saffa ma huwa indakum. Nah, lalu ditanya, bagaimana pendapatmu kalau ada orang mengingkari bahwa malaikat itu tidak akan datang saffan saffa? Itu kan ada ayat, hal yang turuna illa ayyatiyamullahu fi dhulalin minal ghamai wal malaikat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kalau bagaimana pendapatmu mengingkari orang itu tidak percaya bahwa malaikat akan datang dalam keadaan berbaris-baris? Apa pandangan kalian? Qalu kafirun mukadzib. Sungguh dia kafir dan mendustakan ayat Allah. Kalau ada orang tidak percaya malaikat akan datang dalam keadaan berbaris-baris, gimana pendapat kalian? Itu maksudnya. Kalau orang mendustakan itu, sungguh dia kafir dan mendustakan ayat Allah. Mendustakan perkataan Allah. Qultu fakadzalika man ankara anna Allah la yaji'u fa huwa kafir mukadzibun. Demikian pula lah orang yang mendustakan bahwa Allah tidak akan datang, maka dia juga telah kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi hujahnya, mereka hanya percaya malaikat yang datang, tapi tidak beriman dengan kedatangan Allah. Lalu ditanya, dijawab oleh dia, apa alasan kalian tidak bisa mengimani bahwa Allah itu datang? Kata mereka, kami tidak tahu maksudnya dan tidak tahu bagaimana kaifiyahnya. Dijelaskan, kita ini hanya dibebankan untuk beriman bahwa Allah itu akan datang pada hari kiamat. Bukan dibebankan mengetahui bagaimana proses datangnya Allah, bagaimana bentuk datangnya Allah dan hakikat datangnya. Bukan itu kita dibebankan. Lalu ditanya lagi, bagaimana pandangan kalian kalau orang mengingkari, yaitu bahwa malaikat tidak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berbaris-baris. Gimana pandangan kalian? Wah, itu merusakkan ayat, kafir dia, gitu kan? Tuh, sama juga orang mengingkari Allah tidak akan datang pada hari kiamat. Kenapa satu ayat, potongan ayatnya kalian ambil, yang sementara ayat yang awal tidak kalian yakini? Mereka hanya beriman kalau malaikat akan datang dalam keadaan berbaris-baris. Itu nggak masalah menurut mereka. Tapi kalau Allah nggak mungkin, kami nggak tahu, nggak percaya dia. Maka dibantahlah oleh beliau, ditanya, kalau orang tidak percaya malaikat akan datang dalam keadaan berbaris-baris pada hari kiamat, apa hukum orang itu? Oh, dia sudah mendustakan ayat Allah, itu bisa kafir, ya kan toh? Nah, juga sama ketika dia mendustakan tentang kedatangan Allah, karena ayat itu kan satu, nas, wa ja'a rabbuka wa malaku saffan saffa. Kok hanya ayat malaikat yang kalian imani, tapi ayat bicara tentang datangnya Allah kalian tidak percaya? Kok kalian mengkafirkan orang yang tidak percaya dengan datang malaikat berbaris, tapi orang mengingkari kedatangan Allah kalian tidak kafirkan? Itu maksudnya. Ini bentuknya mereka itu, intinya di antara konsep al-bid'ah itu, kesesatan mereka itu adalah yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna ba'd. Beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian yang lain. Dan itulah membedakan yang sama dan menyamakan yang berbeda. Taib. Maka dibantah ketika ditanya, bagaimana pendapatmu kalau ada orang tidak percaya malaikat itu akan datang pada hari kiamat dengan ada berbaris-baris? Wah, itu sudah mendustakan ayat Allah, bisa kafir. Lah, kalau yang mengingkari tentang kedatangan Allah gimana? Nah, karena mereka tidak percaya tadi. Nah, bagaimana kalau ada orang mengingkari tentang Allah akan datang hari kiamat? Ya, termasuk sama hukumnya. Karena itu ayat potongannya sama kan? Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kenapa ini kalian hukum, yang ini tidak menurut kalian? Di mananya dibedakannya? Ya. Padahal ayatnya satu konteks ayat, satu ayat yang bicara tentang hal itu. Qultu, maka dijelaskan kepada mereka, demikian pula orang mengingkari bahwa Allah itu
mengingkari tidak akan datang pada hari kiamat, maka dia termasuk orang yang telah melakukan kekufuran, mendustakan ayat-ayat Allah. Berikutnya dari hadis yaitu Al-Fudail bin Iyad, ini seorang tabi'in, Fudail bin Iyad, idza qala lakal jahmi, idza qala lakal jahmi, kalau ada orang Jahmiyah berkata kepadamu, inna la nu'minu bi rabbi yang yazulu amakanihi. Ini syubhatnya orang ahlul kalam juga begitu. Ya, berarti Allah berpindah dari tempatnya. Maka dia katakan, kami tidak beriman dengan Rabb yang pindah dari tempatnya. Karena mereka memahami nuzulnya Allah itu seperti nuzul makhluk. Kalau pindah dari tempat berarti pindah, tinggal aras gitu maksudnya. Kan kemarin ada pembahasan, apakah aras itu ditinggalkan ya atau tidak, kan gitu. Itu kan bicara tentang kifiyah. Maka kalau ada orang ahlul kalam berkata kepadamu, orang Jahmiyah, saya tidak beriman dengan Rabb yang meninggalkan tempatnya. Inna la nu'minu, atau kami tidak percaya, kami tidak beriman bi rabbin yazulu an makanihi. Kami tidak beriman dengan Rabb yang meninggalkan tempatnya. Nah, jawabannya apa? Faqul anta, maka katakan engkau kepada mereka, jawabanmu apa? Ana u'minu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Aku beriman dengan Rabb ya yang melakukan apa yang ia kehendaki. Kan itu kehendak Allah. Kalau dia mengatakan tadi saya tidak percaya dengan Rabb yang pindah dari tempatnya, jawablah aku beriman dengan Rabb yang berbuat apa yang dia kehendaki. Allah yaf'alu ma yurid. Ya. Kalau dia tujuannya mengatakan aku tidak beriman dengan Rabb yang meninggalkan tempatnya, apa maksudnya? Ingin mengingkari sifat Allah di antara sifat nuzul atau sifatul maji atau sifat ityan. Karena menurut mereka sifat-sifat tersebut ya lazimnya Allah berpindah-pindah dari tempat ke tempat. Itu syubhatnya kata mereka. Nah, karena mereka mengkiaskan sifat Allah dan sifat makhluk. Di mana kalau dia pergi ke tempat lain berarti tempat yang semula ditinggalkannya, kan begitu. Itu kan sifat siapa begitu? Sifat makhluk. Sifat makhluk. Maka dia mengatakan aku tidak mau beriman, kami tidak beriman dengan Rabb yang meninggalkan tempatnya. Maka jawablah olehmu, nahnu nu'minu, inna nu'minu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Aku beriman dengan Rabb yang berbuat apa yang ia hendaki. Itu kan masyiatillah. Kemudian bahasan berikutnya adalah tentang ru'yatullah. Ini semuanya adalah pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan apa? Ya, sifat-sifat Allah yang diingkari oleh orang-orang ahlul kalam. Jadi sifat yang sangat panjang perdebatan itu diantaranya adalah sifatul kalam dan sifatul ru'yah. Itu dan banyak pendapat di situ. Kalau sifatul kalam itu kalau nggak salah ada 8 pendapat. Demikian pula hampir kalau sifatul ru'yah kalau nggak salah ada 6. Di antaranya pendapat mengatakan ada yang berpendapat Allah itu dilihat di dunia dan di akhirat. Itu pendapat sebagian orang-orang mutasawwifah. Sebaliknya ada yang mengatakan Allah tidak lihat di dunia dan juga tidak akhirat. Itu pendapatnya orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah. Ya. Pendapat lagi Allah yura fil akhirah la min jihatin. Ya, la fi jihatin. Allah yura fil akhirah la fi jihatin. Kata mereka Allah dilihat di akhirat tapi tanpa ada arah. Ini pendapatnya orang Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Nah. Adapun orang Ahlussunnah meyakini Allah akan dilihat pada hari kiamat. Nah, kalau ada orang mengatakan Allah lihat di dunia, itu sudah jelas pendapatnya pendapat yang sangat menyelisihi dalil.
Ya. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi arini antur ilaik. Qala lan tarani, walakin antur ilal jabali. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Sini Allah memang mengatakan kepada Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Maksudnya di dunia. Ya. Maksud di dunia ini. Adapun di akhirat, Rasulullah SAW menyebutkan, wa'lamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Berarti setelah meninggal manusia dapat melihat Allah. Yaitu bagi yang beriman tentunya ya. Adapun orang kafir tidak melihat Allah. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telaskan dalam surat apa itu? Yang menafikan orang-orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman, wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Itu dalil yang dimana orang beriman akan melihat Allah di dalam surga kelak. Taib, dalil yang tentang ditutupnya penglihatan orang-orang kafir tidak melihat Allah dalam surah apa? Siapa yang dapat menyebutkan dalilnya? Di juz 30. Dalam hadis juga Rasul menyebutkan innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tadamuna fi ru'yatihi. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama, ya, melihat bulan di malam purnama, tidaklah saling melikuti atau menutupi antara satu kalian dengan yang lainnya. Banyak sekali dalil-dalil tentang ru'yatullah. Orang Asy'ariyah kenapa dia mengatakan, atau orang Kullabiyah dan orang-orang Maturidiyah mengatakan bahwa Allah itu dilihat di akhirat tapi tanpa jihah, tanpa arah. Karena mereka tidak meyakini Allah bersifat ulu. Dia meyakini Allah itu memiliki sifat ulu, yaitu memiliki sifat Allah maha tinggi di atas semua makhluk. Dia mereka mengatakan yurala fi jihah. Allah dilihat tapi tidak ada arahnya. Taib. Itu ringkasan di antara ya pendapat dalam masalah ru'yatullah yaumal qiyamah. Taib. Ru'yatul mu'minin lillahi fil akhirah, yaitu tentang pembahasan orang-orang beriman melihat Allah di akhirat. Wa rawa Yazid bin Harun fi majlisi hadits Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir Ibn Abdullah fi ru'yah. Itu bahwa Harun bin Yazid bin Harun meriwayatkan dalam majlis hadis yang menjelaskan tentang ru'yatullah, ya. Wa qauli Rasulullah sallallahu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasulullah sallallahu, innakum tanzuruna ila rabbikum, kalian akan melihat kepada Rabb kalian kama tanzuruna ilal qamari lailatal badri, sebagaimana kalian melihat kepada bulan di malam purnama. Artinya di sini bukan menyerupakan Allah dengan bulan purnama. Bukan kalian melihat Allah seperti bulan purnama maksudnya. Pahami nas hadisnya. Bukan disebutkan bahwa kalian melihat Allah seperti bulan purnama. Tapi kalian akan melihat Allah, ya, akan melihat kepada Allah seperti kalian melihat bulan purnama di bulan di malam purnama atau kepada bulan di malam purnama. Atau bulan purnama. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana posisi orang dalam melihat Allah, kejelasannya. Bukan mengatakan Allah seperti bulan purnama. Ya. Maksudnya apa? Yaitu bahwa Allah itu dilihat oleh semua orang yang beriman tanpa ada yang dapat menutupi yang lain. Bulan purnama ketika terbit, semua orang dapat melihatnya. Yang kedua, bahwa Allah itu dilihat min jihatil ulu, bahwa Allah itu berada di tempat yang tinggi. Kalau Allah di tempat yang tinggi, karena itulah Allah dilihat oleh semua orang. Karena posisi Allah dilihat dari jihah ulu, di tempat yang tinggi. Itu maksudnya.
Tasbihur ru'ya birru'ya, la tasbihul mar'i bil mar'i, kalau ulama mengatakan. Di situ yang diserupakan adalah bagaimana cara orang melihat Allah dengan cara orang melihat bulan purnama. Bukan mengatakan Allah seperti bulan purnama. Paham ya? Jangan salah memahami hadis itu. Jadi kata Rasulullah SAW, innakum tanzuruna ila rabbikum, kalian akan melihat Rabb kalian, kama tanzuruna ilal qamari, jadi sama an-nazar yang disebutkan di sini. Kama tanzuruna, sebagaimana kalian melihat kepada bulan purnama. Ilal qamari lailatul badri, ya, kepada bulan di malam purnama. Ya, yang diserupakan cara melihatnya, bukan menyerupakan yang dilihat, bukan menyerupakan Allah dengan bulan purnama. Tapi menyerupakan bagaimana kalian melihat bulan purnama, tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat menutup yang lainnya. Ya, demikian pula kalian kalian melihat bulan itu dengan jelas, demikian pula ketika kalian melihat Allah nanti di akhirat kelak akan melihat Allah dengan jelas dan tidak ada yang satu antara lain dapat menghalangi melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Faqala rajulun fi majlisihi, ada seseorang berkata kepadanya di dalam majlis itu, ya Aba Khalid, ma makna hadal hadis? Wahai Aba Khalid, apa makna hadis ini? Qadiba wa harida. Qadiba, maka dia marah. Wa harida maksudnya apa? Ya. Itu bermakna artinya juga ghadab, ya. Tanaha wa tahawwala anin nasi, infara anhum. Jadi ditinggalkan. Qadiba wa harida. Marahlah. Siapa Abu Khalid ini? Siapa itu Abu Khalid tadi? Rawi dia hadis, yaitu Ismail, ya, ibni Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim. Dia ini bertanya kepada rawi, ya, bagaimana maknanya? Wa qala, lalu dijawab oleh Abu Khalid ini, wa ma ashbahaka bisabirin, engkau ini seperti Sabir. Siapa itu Sabir? Sabir yang pernah dihukum oleh Umar bin Khattab di Madinah, yang kerjanya mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat, sehingga dihukum oleh Umar bin Mukminin dengan dipukul kepalanya dengan pelepah korma. Akhirnya mengatakan telah keluar semua yang kotor-kotor di kepalanya itu. Ya, dihukum cambuk oleh Umar bin Khattab karena dia mempertanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat kepada kaum muslimin di kota Madinah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, kata Abu Khalid, dia menyerupakan kamu ini seperti Sabir ini. Ya, wa ahwajaka ila misli ma fu'ila bihi. Engkau ini butuh untuk dilakukan seperti diperlakukan Sabir itu. Mendapat hukuman seperti Sabir, katanya. Wailak, celakalah engkau. Wa may yadri kaifa hadza? Ya. Siapa yang bisa mengetahui tentang kaifiyah itu? Nah. Wa may yajuz lahu an yujawizu hadzal qaul? Siapa yang boleh melewati perkataan ini alladzi bil hadis, yang telah disebutkan dalam hadis? Aw yatakallam fi bisyai'in min tilqa'i nafsihi, atau dia bicara tentang hal ini dari pendapat pribadinya, illa man safiha nafsah, kecuali adalah orang yang telah membodohi dirinya. Wastakhaffa bidinihi, dan telah melecehkan agamanya. Ketika dia bertanya, bagaimana? Ya, Allah itu dilihat, itu maksudnya. Jadi bukan yang ditanyakan bagaimana cara melihat Allah, tetapi di dalam hadis ini digambarkan bagaimana cara orang beriman melihat Allah. Bukan menggambarkan Allah itu seperti apa ketika dilihat. Ya, bukan menyerupakan Allah yang bulan purnama, tapi adalah bagaimana manusia ketika melihat Allah itu tidak ada satu antara lain yang saling menghambat untuk melihat Allah. Idza sami'tumul hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattabi'uhu. Bila kalian mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah. Wala tabtadi'u fihi, jangan kalian melakukan bid'ah di dalamnya. Fa innakum in taba'tumuhum wa lam tumaru fihi salimtum. Kalian mengikuti hadis tersebut dan kalian tidak berdebat dalam hadis itu, itulah kalian telah mendapatkan keselamatan. Wa in lam taf'alu halaktum, jika kalian tidak melakukan hal itu kalian akan binasa. Itu perkataan dari
Abu Utsman As-Sabuni mengatakan di sini, kata beliau, apabila datang kepada kalian hadis Rasulullah SAW, ikutilah. Jangan kalian melakukan bid'ah, yaitu diantaranya adalah mempertanyakan tentang kaifiyah. Makanya Imam Malik mengatakan wasu'al anil kaifiyah apa? Bid'atun. Bertanya tentang kaifiyah adalah bid'ah. Jangan lakukan hal itu. Sesungguhnya kalian mengikuti hadis tersebut dan kalian tidak berdebat di dalam hadis tersebut, salimtum, itulah yang selamat bagi kalian. Wa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal itu, halaktum, kalian akan binasa. Wa qissatus sabiq alladhi qala Yazid bin Harun, ini tadi Yazid bin Harun itu adalah laqabnya Abu Khalid ya. Yazid bin Harun ini yang dimaksud tadi itu ya Abu Khalid, ini bertanya kepada Yazid bin Harun, apa maknanya hadis tersebut? Maka dia marah. Kemudian Yazid bin Harun mengatakan, engkau ini seperti sabiq dan layak mendapat hukuman seperti sabiq. Ya, celakalah engkau. Bagaimana, siapa yang akan bisa mengetahui tentang kaifiyah Allah atau sifat Allah tersebut? Ya, dan siapa yang membolehkan baginya untuk melewati ya perkataan ya melewati apa yang terdapat dalam hadis ini? Atau bolehkah dia berbicara atau berbicara tentang hal itu sesuatu yang dari pendapat pribadinya, kecuali orang telah membodai dirinya dan telah melecehkan agamanya. Kemudian kisah sabiq ini siapa? Berkata Yazid bin Harun kepada orang yang bertanya tersebut, ma asbahaka bisabiq, ya engkau ini mirip sekali dengan sabiq, wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bihi, engkau ini butuh mendapatkan hukuman yang telah diberikan kepada sabiq tersebut. Hiya marawahu Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Musayyib, yaitu diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyib bahwa Sabiqan At-Tamimi, yaitu Sabiq At-Tamimi ini ata Amirul Mukminin, datang menemui Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ya Amirul Mukminin, lalu dia berkata kepada Umar bin Khattab, akhbirni anidz zariyati dzarwa. Dia tanya, apa maksudnya ayat adz-zariyati dzarwa? Qala Umar, hiya riyah, yaitu angin. Ulalaan sami'tu Rasulullah SAW yaquluhu ma qultuhu. Kalau aku tidak mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal itu, sungguh aku tidak akan mengatakan hal itu, kata Umar bin Khattab. Qala fa akhbirni anil hamilati wikra. Beritahulah aku tentang hamilati wikra. Qala hiya sahab, dia adalah awan. Ulalaan sami'tu Rasulullah SAW yaquluhu ma qultuhu. Kalau aku tidak mendengar Rasulullah SAW menyampaikan hal itu, aku tidak akan mengatakan hal itu. Qala fa akhbirni anil muqassimati amra. Terangkan betul-betul maksud dari firman Allah al-muqassimati amra. Qala al-malaika, itu adalah malaikat. Laula anni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ma qultu. Kalau aku tidak mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal itu, aku tidak mengatakannya. Ya. Qala fa akhbirni anil jariyati yusra. Ya. Maka beritahulah aku tentang ayat, apa maksudnya ayat jariyati yusra? Qala hiya sufun, adalah kapal. Walau anni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ma qultuhu. Kalau aku tidak mendengar Rasulullah mengatakan itu, aku tidak mengatakannya. Qala summa umira bihi faduriba mi'ata sautin. Lalu dia dibawa dan diberi hukuman cambuk 100 cambuk. Summa ja'alahu fi baitin. Lalu dia dimasukkan kepada suatu rumah hatta bari'a, ya, bara'a da'a bihi. Setelah dia sembuh, kembali dipanggil. Kemudian dihukum lagi 100 cambuk lagi, cambutan lagi. Summa hamalu ila katabin. Ya, kemudian dia dibawa, yaitu di atas apa namanya itu, katabin itu adalah tempat duduk di atas onta, ya, mirip seperti kotak rumah gitu. Nah, dibawa di atas itu. Wa kataba ila Abi Musa al-Asy'ari, lalu Umar bin Khattab menulis surat kepada Musa al-Asy'ari, an harrama alaihi majalasatul nas, bahwa sabiq ini jangan sampai ada dia mengumpulkan manusia. Tidak boleh dia seorang pun orang lain duduk bersama dia. Falam yazal kadzalika hatta Abu Musa al-Asy'ari. Sentiasa demikian sampai sabiq ini datang kepada Abu Musa al-Asy'ari. Fahalafa bil aiman al-mughalladhah. Lalu dia bersumpah dengan sumpah yang sangat besar,
Ya. Ma yajidu fi nafsi mimma kana yajiduhu syai'an. Itu tentang apa yang dia dapatkan dirinya sebelumnya, yaitu yang dia bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Fakataba ila Umar yukhbiruhu, bahwa dia tidak lagi bersikap bertingkah laku, tidak lagi memiliki pemahaman seperti yang dihukum sebelumnya dia. Maka Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menulis kepadanya, ma ikhaluhu illa qad sadaq, ya, khalla bainahu wa baina mujalasatin nas. Ya, kalau begitu berarti dia sudah tobat dan benar, maka tidak apa-apa dia boleh bergaul dengan orang lain. Dari Zur'ah qala ra'aitu Sabiq ibn Asal. Zur'ah mengatakan aku melihat Sabiq, namanya Sabiq bin Asal ini di Basrah. Ka'annahu ba'ir ajrab. Dia seperti onta yang kena penyakit. Artinya apa? Ajrab itu adalah onta yang punya penyakit dan dapat menular kepada yang lain sehingga dia diasingkan. Itu maksudnya. Maka dia diasingkan di Basrah, tidak ada orang yang bicara sama dia. Itu hajar namanya. Yaju ila hilaq. Dia datang kepada masjid-masjid ilmu, ya. Kemudian fakullama jalasa ila qaumin, setiap dia duduk dengan orang la ya'rifunahu, ya. Kullama jalasa ila qaumin la ya'rifunahu, dia duduk kepada orang yang orang itu tak mengenal dia. Nadahum ahlul hilqa al-ukhra. Maka yang lain beritahu azmatu amirul mukminin. Itu adalah orang yang sedang mendapat hukuman dari Amirul Mukminin. Jadi diberitahu jangan mau duduk dekat dia. Taib. Ada satu riwayat menyebutkan dari sini, dari Sulaiman bin Yasar, anna rajulan min Bani Tamim, ada seorang dari Bani Tamim yang namanya disebut Sabiq, datang ke Madinah, pakan indahu kutubun, faja'ala yas'al an mutasyabihil Quran. Maka dia memiliki sebuah buku dan dia bertanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Fabalagha dzalika Umar. Jadi kalau yang tadi kan dia yang bertanya kepada Umar, tapi sanad hadis itu didhaifkan. Yang sahihnya dia bertanya, lalu sampai Umar memberitahu bahwa mendapatkan kabar bahwa dia ini mencari ayat-ayat mutasyabihat, bertanya-tanya kepada orang. Fabu Isa ilaihi, lalu Umar mengirim seseorang kepadanya, wa qad adalahu arajinan nakhl, telah disiapkan baginya lidi-lidi atau pelepah korma, ya. Falamma dakhalaihi jalas, ketika Sabiq telah datang menemui Umar bin Khattab, dia duduk, faqala man anta, siapa kamu ini? Ana Abdullah Sabiq, saya adalah hamba Allah Sabiq. Qala wa ana Abdullah Umar, saya ini adalah hamba Allah Umar. Summa ahwa ilaihi faja'ala yadribuhu bitilkal arajin. Kemudian Umar memberikan hukum kepadanya dengan mencambuknya dengan lidi-lidi korma tersebut atau pelepah korma tersebut. Wa zala yadribu hatta syajjahu, sementara dipukul terus oleh Amirul Mukminin sampai dia luka. Faja'ala dam yasilu ala wajhi, kemudian ada darah yang menetes di wajahnya. Kemudian dia berkata, hasbuka ya Amirul Mukminin, cukup hai Amirul Mukminin, faqad wallahi zahaba ma kuntu ajidu fi ra'si, sungguh demi Allah telah hilang apa yang aku dapatkan dalam kepalaku. Maksudnya syubhat-syubhat yang ada dalam kepalanya. Ikhtasaratha, ini ringkasan dari riwayat tentang cerita Sabiq tersebut. Taib. Itu dalam hadis kisah ini yang dimaksud ingin diambil adalah yaitu tentang orang-orang yang melakukan penakwilan-penakwilan ataupun sikap dalam menanggapi orang-orang yang menentang ayat-ayat mutasyabihat, ya, atau mencari takwil-takwil ayat-ayat mutasyabihat yang menyebabkan dia akan ragu dalam mengimani ayat-ayat tersebut. Maka akhir contohnya yang dilakukan Amirul Mukminin adalah memberikan hukuman kepada orang tersebut. Ini maksudnya adalah sikap tegas para sahabat Nabi terhadap orang-orang yang mengingkari hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran, sehingga
Umar bin Khattab memberikan hukuman kepada Sabiq ini. Nah, kisah ini muncul adalah ketika tentang Yazid bin Harun menyampaikan hadis tentang ru'yatullah. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada dia, lalu dijawab oleh Yazid bin Harun, kamu ini mirip dengan Sabiq yang pernah dihukum di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu maksudnya. Dan di dalam hadis kisah ini terdapat sikap tegas ya seorang pemimpin kepada orang-orang yang merusak ya dalam ajaran agama ini. Taib. Pembahasan berikutnya adalah tentang apa? Termasuk bisunnah wasnabul bid'ah. Nah, jadi beliau setelah selesai membahas beberapa sifat. Sifatul kalam, sifatul istiwa, sifatul maji wal ityan wan nuzul dan sifatul ru'yah. Karena sifat-sifat inilah yang banyak diingkari oleh orang ahlul kalam dan terjadi perdebatan di dalamnya. Berikut beliau menyebutkan tentang pentingnya berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Sungguh hal ini banyak sekali dalil-dalilnya sebenarnya. Ya, di antaranya adalah bid'ah itu sebenarnya adalah syubhat. Mana ayat menjelaskan itu? Wala tabisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara hak dengan yang batil. Karena munculnya bid'ah dari sini. Mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Bid'ah itu tidak murni batil tampaknya. Karena kalau murni batil tidak akan ada orang mau melakukannya. Jadi ada sisi benarnya di situ, tapi bercampur dengan kebatilan. Di sisi batilnya ada di situ, bercampur dengan kebenaran. Itulah bid'ah. Itulah mutasyabihat. Makanya Allah katakan wala tabisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Ini tahzir dengan bid'ah. Dan juga ya ahli kitab la taghlu fi dinikum. Dan juga di antara penyebab lahirnya bid'ah adalah berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya. Penyimpang itu masuk dari gulu. Gulu ini apa maksudnya gulu? Dia ingin melakukan agama tapi melampaui batas yang disyariatkan. Ya, seperti mana hadis yang kita sampaikan ketika ada 3 orang datang kepada salah seorang istri Rasulullah SAW, kemudian dia mendengar begitu besar ibadah Rasulullah SAW, lalu mereka mengatakan, di antara mereka mengatakan saya berpuasa tidak mau berbuka. Nah, berpuasa itu syariatkan. Tapi ketika dia mengatakan tidak mau berbuka, ini sudah menyelisihi syariat. Melebihi batas. Karena Allah tidak memerintahkan kita seperti itu. Nah, lalu yang mengatakan lagi saya akan qiyamul lail, tidak mau tidur. Nah, ini juga nggak boleh karena Allah juga tidak meminta kepada kita untuk menyiksa diri kita. Maka ketika sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, saya puasa juga berbuka, saya qiyamul lail juga tidur. Lalu yang ingin lagi apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga lagi mengatakan saya tidak mau menikahi wanita. Karena semua mereka ini ingin apa? Ingin fokus beribadah kepada Allah. Tujuannya baik. Tapi ada kebatilan di situ. Mana? Ghulu. Mencampur adukan antara yang batil di situ. Gak boleh. Tetap sifat-sifat kemanusiaan bukan dinafikan dari kita dalam beribadah. Kita butuh tidur, kita butuh makan, ya, dan juga melampiaskan nafsu kita dengan jalan yang halal. Agama kita bukan membuat kita tersiksa. Tidak. Nah, jadi awal mula timbulnya bid'ah itu apa? Yaitu dari apa? Tabisul haq bil batil, atau ghulu di dalam beragama. Nah, ghulu ini bisa dalam bentuk keyakinan, juga bisa ghulu dalam bentuk apa? Bentuk amalan. Bentuk amalan. Nah. Taib. Maka yang menyelamatkan dari bid'ah itu apalah? Adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah. Cara kita untuk selamat dari bid'ah, amalkan sunnah saja. Makanya ketika Rasulullah SAW menanggapi 3 orang tadi, apa kata Rasulullah? Paman raghiba an sunnati falaysa minni. Bagaimana sunnahnya? Berbuka puasa.
puasa berbuka. Qiyamul lail juga tidur. Juga menikah. Maka Rasul menyebut di akhir hadis, "Paman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang enggan melaksanakan sunnahku tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara yang paling aman selamat dari bid'ah, lakukan sunnah. Lakukan sunnah. Baik dalam berzikir, baik dalam berselawat, atau ibadah apapun saja. Tiru pelaksanaannya bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan. Cukup itu. Nah, kalau over berlebihan, jatuh kepada bid'ah. Ya, maka ini yang perlu dihati-hati. Dan bid'ah ini lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kenapa bid'ah lebih dicintai oleh iblis? Karena kalau bid'ah ini sulit orang bisa tobat dari bid'ah. Tapi kalau maksiat, banyak orang bisa tobat dari maksiat. Kenapa bisa tobat? Karena dia tahu perbuatan adalah perbuatan yang salah, pelakunya berdosa. Dia tahu. Tapi kalau bid'ah, pelakunya tidak merasa bersalah. Tidak merasa berdosa melakukannya. Karena dia pandang itu adalah agama. Di baliknya ada pahala. Itu mereka pandang dalam bid'ah. Maka oleh sebab itu semua ahlul bid'ah memandang bid'ahnya itu hasanah. Semua ahlul bid'ah memandang bid'ahnya hasanah. Maka cara paling selamat adalah pegang erat sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita akan bisa pegang erat sunnah kalau kita tidak belajar? Maka pelajari bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, bagaimana puasanya Rasulullah SAW, bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah SAW, bagaimana qiraatul Qur'annya Rasulullah SAW. Pelajari dan amalkan. Cukup seperti yang diamalkan Rasulullah SAW. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Pernah kisah yang berlebih-lebihan, contoh dalam hadis Nabi SAW ketika Salman Al-Farisi menziarahi Abu Darda. Sampai di rumah Abu Darda, Salman Al-Farisi melihat istrinya dalam keadaan tidak berhias. Lalu ditanya oleh, kenapa Salman Al-Farisi dengan Abu Darda? Karena kan Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, mereka ini yang dipersaudarakan adalah Salman dan Abu Darda ini. Ketika datang ke rumah Abu Darda, melihat istrinya tidak berhias. Lalu ditanya, kenapa? Sesungguhnya saudaramu Abu Darda tidak ada lagi rokbah, tidak ada hasrat. Nah, lalu baru ya sepertiga malam pertama, belum tidur, Abu Darda sudah mau sholat malam. Apa kata Salman? 6. Ya kan? Kemudian ya atau dan pertama sampai Abu Darda menghidangkan makanan untuk Salman Al-Farisi. Lalu ketika Salman menawarkan Abu Darda, dia sedang puasa. Di malam harinya baru sepertiga awal sudah mau sholat qiyamul lail. Disuruh tidur Abu Darda oleh Salman Al-Farisi. Kemudian separuh malam bangun lagi Abu Darda, disuruh tidur lagi oleh Salman Al-Farisi. Sepertiga malam terakhir Salman Al-Farisi bangun, wal ankum, sekarang sholli, kalau sekarang waktunya sholat. Nah, di pagi hari Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, inna li nafsika alaika haqqun, wali ahlika alaika haqqun, wali daifika alaika haqqun. Sungguhnya dirimu punya hak atasmu. Sesungguhnya keluargamu punya hak atasmu. Sesungguhnya tamumu punya hak atasmu. Fa'ti likulli haqqin haqqah. Berikanlah setiap pemilik hak itu hak masing-masing. Istri punya hak, dirimu juga punya hak, tamumu juga punya hak. Ya. Maka ya kisah itu disampaikan oleh Abu Darda kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Shadaqah Salman. Benar Salman. Maka ini salah satu hadis takririyah namanya. Rasulullah membenarkan sikap sahabat yang beri nasihat kepada saudaranya sama muslim.
Maka tidak boleh berlebih-lebihan. Betul. Ya. Kalau dalam keyakinan contohnya seperti orang-orang tadi, orang musyabihah. Berlebihan dalam menetapkan sifat Allah, jatuh kepada tasbih. Orang Mu'attilah berlebihan dalam mensucikan Allah, akhirnya mengingkari sifat Allah. Nah, ini yang tidak boleh dalam Islam, yaitu gulu dan berlebih-lebihan. Taib. Setelah beliau membahas tentang sifat-sifat Allah, setelah itu beliau berbicara masalah sunnah. Karena semua penyimpangan-penyimpangan ini berasal daripada meninggalkan sunnah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan akan terpecah belah umat ini, akan berselisih umat ini. Lalu Rasulullah SAW menyebut fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai. Disuruh berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah khulafai rasyidin. Kenapa tidak disebut Al-Quran, Ustaz? Kenapa tidak disuruh berpegang teguh dengan Al-Quran? Karena orang yang berpegang dengan sunnah pasti dia berpegang dengan Al-Quran. Tapi ada orang sekarang mengaku berpegang dengan Al-Quran tidak mau mengamalkan sunnah. Karena Al-Quran itu sebenarnya diterangkan Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah, tafsir sunnah, tafsir Al-Quran. Kamu tidak akan mungkin memahami Al-Quran tanpa sunnah. Karena sunnah itulah yang menjelaskan hal-hal yang global dirinci dalam sunnah. Contoh sekarang sholat. Di mana terdapat kaifiatus sholat? Rincian bagaimana sholat dalam sunnah. Berpuasa, di mana rincian? Dalam sunnah. Zakat dalam sunnah. Makanya Huzaifah ketika ada orang berkata kepadanya, saya hanya beramalkan Al-Quran. Tidak mau mengamalkan sunnah. Apa kata Huzaifah dan juga riwayatkan dari Mas'ud dan lainnya perkataan ini, apakah engkau mendapatkan bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, subuh 2 rakaat dalam Al-Quran, maghrib 3 rakaat, di mana kamu dapatkan penjelasan itu? Lalu ditanya lagi, apakah engkau mendapatkan takdir zakat ibil sekian, zakat kambing sekian, di mana kamu dapatkan rinciannya? Dalam sunnah. Maka oleh sebab itu hadis-hadis kalau menjelaskan kita ketika memperingatkan terjadinya perbedaan-perbedaan di dalam umat ini, menasihatkan Rasulullah memberikan nasihat kepada umatnya untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik hadis iftiraq, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, akan terpecah belah umat ini ke 73 golongan. 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Mana yang satu itu? Disebutkan ma'ana alaihi ashabi. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, ya, apa yang aku berada di atasnya sahabatku. Hadis Ibad bin Sariyah yang tadi kita bacakan, fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin madin ba'di. Pegang eratlah sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Dalam dua hadis ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa selalu dibawa sahabat? Kenapa tidak hanya sunnah? Ma'ana alai wa ashabi. Fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Dibawa lagi sahabat. Kenapa? Karena sahabatlah yang mengerti bagaimana memahami sunnah. Karena banyak juga orang berhujah dengan sunnah, tapi ditafsirkan, dipahami sesuai hawa nafsunya, sesuai pemahaman kelompoknya, bukan sesuai pemahaman para sahabat. Maka itulah yang disebut dengan manhajus salaf, yaitu ar-ruju' ila fahmi salafus saleh dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Memahami Al-Quran dan sunnah berpegang teguh dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in. Mereka itu salafus saleh adalah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, adalah masaku, kemudian masa berikutnya, kemudian masa berikutnya. Itu sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Maka ketika menafsirkan sunnah merujuk ke dalam pemahaman sahabat.
Karena banyak pula kelompok-kelompok sekarang yang menafsirkan sunnah sesuai dengan pemahaman pimpinan kelompok-kelompok mereka, ya, pimpinan jamaah-jamaah mereka. Tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Baik. As-sunnah apa pengertiannya? Apa sunnah ini masuk lebih jauh di sini? Termasuk bersunnah. Apa yang masuk di sini? Apakah masuk sunnah di sini sunnah dalam pengertian alul hadis? Atau sunnah dalam pengertian ulama usul fikih? Atau sunnah dalam pengertian ulama fikih? Atau sunnah dalam pengertian ulama akidah? Karena sunnah itu memiliki pengertian-pengertian berbeda sesuai bidang ilmu, kedisiplin ilmu masing-masing. Sunnah menurut ahlul hadis ma'udhifa ilan Nabi SAW min aqwalin wa af'alin wa takriratin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan atau ucapan, perbuatan dan pengakuan. Adapun sunnah menurut orang usul fikih adalah dalil kedua setelah Al-Quran. Maka mereka menyebutkan ya al-adillah syar'iyyah al-kitab was sunnah. Ya, dalil hadil masalah Alkitab was sunnah. Dalil setelah Al-Quran mereka sebut sunnah. Adapun sunnah menurut fuqaha adalah sunnah menurut fuqaha apa? Oh, ini amalan sunnah. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yaitu sunnah menurut orang fuqaha adalah yang diberi pahala melakukannya dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Yaitu sinonim dengan mustahabbat, mandubat dan tatawwu'. Adapun sunnah menurut orang ahlul akidah adalah keyakinan sesuai dengan keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabat. Lawannya bid'ah. Itu agama secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu sunnah di sini lawan daripada bid'ah, bukan sunnah lawan daripada wajib. Karena kalau sunnah lawan dari wajib itu menurut pemahaman siapa? Ahlul fuqaha fikih. Maka penting kita harus memahami istilah-istilah itu. Yang dimaksud di sini apa? Bid'ah, apa pengertian bid'ah? Nah, sebenarnya kita katakan banyak orang mengatakan sekarang ini, oh bid'ah itu segala yang tidak ada di zaman Nabi. Itu definisi siapa demikian? Tidak ada ulama menunjukkan segala yang tidak ada di zaman Nabi itu disebut bid'ah. Jadi disebut mereka adalah sesuatu yaitu sebenarnya didefinisikan oleh Asy-Syatibi dan kitab beliau Al-I'tisam. Tariqatun mukhtara'atun fid din. Cara baru yang dibuat dalam agama. Bukan dalam urusan dunia. Tariqatun mubtada'atun fid din atau mukhtara'atun. Cara yang dibuat-buat dalam agama ini. Yuqsadu bisulukiha, tujuan melakukannya adalah al-mubalaghah fit ta'abbud. Cara untuk melakukan itu tujuannya melakukannya apa? Untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Tujuannya apa? Al-mubalaghah fit ta'abbud. Ingin cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi mereka melakukan bid'ah itu menganggap cara itu mendapat pahala dan merupakan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itu definisi bid'ah. Definisi bid'ah secara syar'i bukan segala yang baru, bukan segala yang baru atau sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, bukan begitu. Ya. Tetapi adalah tariqatun mukhtara'atun fid din. Yuqsadu bisulukiha al-mubalaghatu fit ta'abbud. Cara yang dibikin-bikin dalam agama ini kemudian tujuan melaksanakan itu al-mubalaghah fit ta'abbud. Ingin ya maksimal dalam beribadah kepada Allah. Jadi mereka menganggap melakukan itu mendapat pahala. Menganggap cara itu mendekatkan kepada Allah. Tetapi tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Jadi bid'ah bukan segala yang baru. Ya, baju baru bid'ah, topi baru bid'ah, kan gitu jadinya. Atau sesuatu yang baru, mobil sebagaimana yang mereka katakan, oh mobil bid'ah. Siapa yang mengatakan mobil bid'ah? Pesawat bid'ah. Siapa yang mengatakan bid'ah? Dalam pengertian agama. Kalau bid'ah dalam pengertian bahasa, iya. Yang dilarang itu bid'ah dalam pengertian agama, dalam pengertian bahasa yang umum, bukan.
Lalu segala yang tidak ada di masa Rasulullah bid'ah. Bukan begitu maksud ulama. Yang dimaksud sesuatu ibadah yang tidak disyariatkan. Atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Menyimpang dari keyakinan Rasulullah SAW para sahabat. Itu yang dimaksud bid'ah. Bukan segala hal yang baru atau segala hal yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Gak ada ulama menyebutkan demikian. Tapi adalah beragama tidak sesuai dengan sunnah. Itu lebih ringkas pengertiannya. Beragama tidak sesuai dengan sunnah. Sudah, itu bid'ah itu. Ingin mendapat pahala, melakukan ritual-ritual, nggak ada contohnya Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Jadi bid'ah itu dalam lingkup agama, ajaran agama yang dimodifikasi, yang dirubah-rubah, yang ditambah-tambah. Itu bid'ah. Kalau di luar ajaran agama, lakukan semaumu. Hukumnya nanti tergantung perkara hal itu haram atau tidak. Karena apa? Karena sekarang orang-orang yang sudah tahu definisi bid'ah segala macam, mereka ingin memperbodohi masyarakat. Sehingga mereka mengatakan, oh bid'ah menurut orang mereka Wahabi atau Salafi itu adalah segala yang baru. Kalau HP nggak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Itu kan definisi siapa demikian? Tidak ada satupun ulama menjelaskan hal itu. Ya, bid'ah itu adalah man ahdatsa fi amrina hadza. Jelas itu, mana-mana yang baru dalam urusan agama ini. Dalam urusan agama. Man amila amal laisa alaihi amruna. Orang melakukan sebuah amal, yang amal maksudnya amal ibadah yang tidak pernah diperintahkan Rasulullah SAW. Tidak pernah contohkan Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud. Kan jelas hadisnya. Ya. Itu pengertian bid'ah. Bukan segala hal yang baru atau sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Taib. Baik, kita coba lihat penjelasan mu'alif tentang hal ini, tentang wajib berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi bid'ah. Dalil-dalil Al-Quran tentang tahdzir minal bid'ah banyak sekali. Tidak seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh al-bid'ah di Nusantara yang mengatakan, dalil orang Wahabi Salafi itu kalau bid'ah itu hanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Tidak ada punya dalil yang lain. Nah, itu kata mereka. Dalil-dalil yang melarang bid'ah itu banyak dalam Al-Quran. Termasuk tadi kita katakan dalil-dalil mencampur adukan hak dengan yang batil wala tabsah haq bil dalam tentang harusnya bid'ah. Itulah bid'ah. Tercampur antara hak dengan yang batil. Larang tentang gulu itu dalil tentang bid'ah. Karena bid'ah itu bentuknya gulu, berlebih-lebihan. Ya. Kemudian apa lagi? Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal nunabbiukum bi akhsarina amala alladzi dhalla sa'im fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Maukah kalian, kata Allah, aku beri orang yang paling merugi amalannya. Mereka mengira perbuatan mereka itu baik, sebaik-baik perbuatan. Hal nunabbiukum bi akhsarina amala alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah alladzi dhalla sa'im fil hayati dunya. Mereka telah sesat dalam kehidupan di dunia ini. Wahum yasabunahum yasnuna sunnah. Mereka mengira itu yang sebaik-baiknya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bid'ah. Kenapa orang bid'ah itu memandang bid'ah-bid'ahnya itu baik, menilai bahwa itu adalah cara terbaik dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan juga firman-Nya ayat lain yang menyebutkan tentang haramnya bid'ah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah." Apakah mereka punya tandingan yang membuat syariat bagi mereka dalam agama ini, malam ya'zan bihillah, yang tidak pernah diizinkan Allah? Maka oleh sebab itu orang-orang yang mencetuskan bid'ah
telah menganggap dirinya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Karena dia membuat syariat. Karena yang berhak menurunkan syariat, membuat syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Baik. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang tahzir terhadap bid'ah. Baik. Kalau hadis Nabi SAW sangat banyak sekali. Ya, di antaranya di mana Rasulullah setiap berkhutbah memperingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian terhadap hal yang perkara yang baru dalam agama ini. Kesungguhnya itu adalah bid'ah dan bid'ah itu adalah kesesatan. Dan masih banyak sebenarnya dalil-dalil yang membahas masalah ini ya tentang haramnya bid'ah. Di antaranya tadi dalil hadis 3 orang yang datang kepada salah seorang istri Nabi SAW, itu mereka ingin melakukan ibadah yang luar biasa sebenarnya. Dan mereka memandang itu suatu hal yang sangat baik. Kalau orang tidak punya ilmu melihat ini orang betul-betul bagus. Kenapa? Karena dia sudah ingin fokus ke beribadah, ingin fokus ke surga, ingin fokus ke akhirat. Tapi ketika tidak sesuai dengan sunnah, itulah yang disebut bid'ah. Maka Rasulullah menegur mereka, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang ingin mengikuti sunnahku tidak masuk golonganku. Kemudian dalil-dalil yang beliau bahas dalam kitab beliau ini adalah An Malik bin Anas yaqul iyyakum wal bid'ah. Dari Malik bin Anas dia berkata, hati-hatilah kalian terhadap bid'ah. Qila ya Abu Abdullah. Lalu dia ditanya, wahai Abu Abdullah, wa mal bid'ah? Apa itu bid'ah? Qala ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wat tabi'un. Nah, ini Malik bin Anas memberikan jawaban, orang al-bidah itu adalah orang yang berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah, yaitu sifat kalam, sifat ilmu, sifat kudrat. Mereka tidak berdiam atau tidak bisa diam terhadap apa yang sahabat diam dalam membahas hal itu. Jadi sahabat tidak pernah mempertanyakan, membahas ya, di mana sahabat dan tabi'un tidak pernah membahas hal seperti itu. Seperti umpamanya pandangan mereka tentang tauhid asma sifat, orang ahlul kalam itu sebut kalau Allah beristiwa harusnya begini, ya, dan seterusnya. Itulah ya di mana mereka tidak diam terhadap hal yang diam darinya para sahabat, para tabi'in. Itulah definisi bid'ah menurut Malik bin Anas, yaitu Imam Malik. Dari Syafi'i rahimahullah taala yaqul la yalqa Allah al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirki ahabbu ila min ayyalqahu bi syai'in minal ahwa. Dalam riwayat lain sebetulnya dari ilmu kalam. Jadi sebetulnya yang pertama adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang al-kalam yang mereka menafikan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini baru nukil pendapat Imam Syafi'i tentang pengertian bid'ah itu adalah bagaimana beliau mentahzir, memperingatkan tentang bahaya ilmu ahwa dan ilmu kalam. Sungguh, bila seseorang menghadap Allah dengan semua dosa selain syirik, itu lebih baik, lebih aku sukai kata Imam Syafi'i daripada orang menghadap Allah dengan membawa ahwa. Ahwa ini maksudnya bukan hawa nafsu, tapi adalah pemahaman-pemahaman bid'ah yang atau keyakinan-keyakinan berdasarkan pada bid'ah. Ahwa artinya pendapat-pendapat yang didasarkan pada hawa nafsu. Keyakinan-keyakinan yang berbentuk berdasarkan pada hawa nafsu. Nah, itu lebih baik kata Imam Syafi'i daripada orang ini membawa dosa banyak, lebih baik baginya selain syirik, lebih baik daripada membawa dosa itu ahwa, yaitu pemahaman bid'ah yang berdasarkan pada hawa nafsu. Dari Ja'far bin Burqan, qala sa'ala rajulun Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata, seseorang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang sesuatu minal ahwa. Minal ahwa ini disebut ahwa itu adalah pendapat-pendapat ahlul bidah dari Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Khawarij, Murji'ah, Jabriyah, Qadariyah dan seterusnya. Itu pendapat yang berdasarkan pada hawa nafsu. Faqala ilzam dinas as-sabi fi al-kuttabi wal a'rabi wal ha'am siwa dhalik.
Apakah nasihatnya Umar bin Aziz? Kata beliau adalah peganglah agama, keyakinan anak-anak yang di tempat-tempat TPA, belajar Al-Quran maksudnya, dan keyakinan orang-orang A'rabi, ya maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang berpedoman kepada fitrah, yang tidak mengetahui tentang berbagai pembahasan-pembahasan ahlul kalam dan pembahasan-pembahasan syubhat ahlul bid'ah. Itu yang dimaksud beliau. Dan tinggalkanlah selain itu. Artinya beliau menasihatkan peganglah fitrahmu. Ya. Qala Sufyan bin Uyainah. Sufyan berkata, kullu ma safallahu bihi nafsahu fi kitabihi. Semua apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, fa tafsiruhu tilawatu wa sukutu anhu. Maka tafsirnya adalah membacanya dan diam darinya. Maksudnya tidak membahas dengan pemahaman orang-orang ahlul kalam. Baik. Dari Walid bin Muslim qala sa'altul Auza'i, aku bertanya kepada Auza'i dan Sufyan wa Malik bin Anas dan Malik bin Anas tentang hadis-hadis tentang hadis-hadis sifat Allah wa ru'yah, hadis tentang ru'yah. Qala amiru kama ja'at bila kaif. Artinya apa? Pahamilah bagaimana datangnya tanpa kamu membahas tentang kaifiyah. Amiru kama ja'at maksudnya apa? Ya, bagaimana hadis itu datang, kamu pahami maknanya tanpa kamu harus mengetahui tentang kaifiyahnya. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang al-mufawwidah. Maksudnya adalah bahwa maknanya tidak diketahui dan Allah yang tahu tentang maknanya. Adapun maknanya diketahui. Tidak ada dalil-dalil sifat yang tidak ketahui maknanya. Tapi yang tidak ketahui adalah kaifiyah. Amiru kama ja'at bila kaif. Maksudnya apa? Pahamilah seperti apa ada datangnya dalil-dalil itu tanpa harus kamu bicara tentang kaifiyah. Jangan kamu bicara tentang kaifiyah. Maka tadi kita katakan sebab awal jatuhnya orang dalam penyimpangan tauhid asma sifat adalah bicara tentang kaifiyah. Berkata Imam Zuhri, Imam al-A'immah fi asri wa ainul ulama al-ummah fi waqtihi. Ini pujian beliau kepada Imam Zuhri, imam para ulama di masanya, ya ada ulama pilihan umat pada masanya. Alallahi bayan, ini sudah sebelumnya. Alallahi bayan wa ala rasul balagh wa alaina taslim. Ya, Allah lah yang menyampaikan keterangan, Rasul yang Allah yang beri keterangan, Rasul yang menyampaikan keterangan itu, dan kita hanya menerima apa yang disampaikan oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Alallahil bayan wa ala rasul balagh wa alaina taslim. Berkata sebagian ulama salam, khadamul islami la yasbutu illa ala qantaratil taslim. Bahwa qadamul Islam maksudnya apa? Bahwa berdiri dalam Islam ini tidak akan mungkin kokoh tanpa berdiri di atas jembatan, yaitu menyerahkan, menerima, tunduk terhadap dalil-dalil yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Taslim dengan ketundukan terhadap menerima ayat-ayat yang bicara tentang sifat-sifat Allah SWT. Wa qala Rasulullah SAW, inna hadha din bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya agama ini dimulai dalam keadaan asing dan kembali menjadi asing. Kama bada, seperti mana dimulai awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka surgalah bagi, surga ini satu tempat dalam surga bagi orang-orang yang dianggap asing. Qila ya Rasulullah, manil ghuraba, anil ghuraba. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasul, siapakah mereka yang dianggap asing itu? Qala alladziina yuhyauna sunnati min ba'di. Itu mereka yang ghuraba itu orang yang menghidupkan sunnahku setelah aku. Wa ya'allimunaha ibadallah. Mereka mengajarkan hamba-hamba Allah. Itulah mereka al-ghuraba, yang menghidupkan sunnah dan mengajarkan sunnah kepada para hamba Allah. Di Qasim bin Salam, al-muttabi' lis-sunnati, orang yang mengikuti sunnah, kal qabid al-jamar, seperti orang memegang bara api. Jadi tadi kata ulama, orang yang kokoh dalam Islam caranya tunduk kepada dalil-dalil syar'i. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang perkataan siapa? Yaitu hadis Rasulullah SAW. Siapakah ghuraba? Itulah orang yang menghidupkan sunnahku setelah aku dan mengajarkan sunnah itu kepada manusia atau kepada hamba Allah. Berkata pula Qasim bin Salam, orang mengikuti sunnah seperti orang memegang bara api. Maksudnya apa?
bahwa dari hadis Rasulullah SAW itu asing, bahwa orang yang melakukan sunnah akan dianggap asing atau diasingkan oleh orang-orang, tidak suka, akan dimusuhi. Ya, makanya ketika hadis Irbad bin Sariyah itu kata Rasulullah, "Addu 'alaiha bin nawajiz," pegang erat dengan gerahammu. Apa faedah dari perintah itu? Ya, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang eratlah sunnah itu dan gigit dengan gerahammu. Apa maksud di situ? Berarti ketika kita berpegang teguh dengan sunnah, akan berat tantangannya. Sampai-sampai perjuangan itu terakhir adalah kita harus menggigit pegangan sunnah itu dengan geraham kita. Ibaratnya begitu. Artinya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman bukan semudah yang dibayangkan. Akan diolok-olok, akan dimaki, akan dicaci, akan dicemooh, dan seterusnya. Makanya kata Al-Qasim bin Salam, berpegang teguh dengan sunnah itu seperti memegang bara api. Memegang bara api gimana? Kadang-kadang panas, terpaksa dilepas, diambil lagi, dan seterusnya. Begitulah, sulit maksudnya begitu. Ya, maka dianggap asing oleh orang. Tapi asingnya Islam di akhir zaman itu di tengah kaum muslimin, itu karena mereka tidak mengetahui tentang ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Wahwal yauma indi afdal min darbi sayfi fi sabilillah. Kata beliau, berpegang teguh di masa ini, kata beliau, lebih utama daripada mengangkat pedang di jalan Allah. Lebih utama daripada berjihad. Perkataan siapa? Al-Qasim bin Salam. Antum hafal itu perkataan ulama itu. At-tamassuk bis sunnati kal qabid al-jamar. Berpegang teguh dengan sunnah seperti memegang bara api. Wa wal yawm afdal indi, ya, wa wal yawm indi afdal min darbi sayfi sabilillah. Dan menurutku pada hari ini lebih mulia daripada mengangkat pedang di jalan Allah. Maka mengamal sunnah, menegakkan sunnah bukan hal yang mudah, berat, sehingga digambarkan seperti memegang bara api. Taib. Tadi yang kita katakan, sabda Rasulullah SAW, pegang eratlah, tamassaku biha, wa addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang erat dengan gerahammu. Ulama hadis menjelaskan syarah hadis ini, kenapa harus dengan geraham? Menurut ulama, terakhir pertahanan seseorang untuk mempertahankan sesuatu yang direbut darinya, biasanya tidak sanggup dengan dua tangan lagi, dia berupaya menggigit sesuatu itu. Itu adalah pertahanan terakhir. Ini menunjukkan bahwa berpegang dengan sunnah itu berat tantangannya. Sehingga digambarkan pertahanan terakhir itu oleh Rasulullah SAW harus pegang dengan geraham. Seperti sesuatu yang direbut dari kita, ketika kita sudah gak mampu lagi nih, tangan gak kuat lagi mempertahankan, ditambah lagi dengan digigit dengan geraham. Itu menunjukkan betapa pentingnya dan beratnya pegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya Imam Al-Qasim bin Salam mengatakan, aku pada hari melihat itu lebih, berpegang teguh dengan sunnah itu lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah atau mengangkat pedang di jalan Allah. Dari Masruq, ia berkata, dakhala alaina Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud menemui kami, atau kami ya datang menemui kami, atau datang sebagai tamu. Dakhala alaina Abdullah bin Mas'ud, ya. Ya ayuhan nas, man alima syai'an falyaqul bihi. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Masruq ini kata tabi'in. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabi. Ya, ketika Mas'ud memberikan nasihat kepada para tabi'in, wahai manusia, maksudnya tabi'in, man alima syai'an falyaqul bihi. Orang yang mengetahui tentang tasawuf, hendaklah dia jelaskan, berbicara dengan hal kebenaran itu. Walam lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Ya, kalau kamu tahu, terangkan, jawab, jelaskan. Kalau tidak tahu, maka katakan Allahu a'lam. Ya, tidak perlu ya bertele-tele, katakan saja Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi ay yaqula lima la ya'lam. Sesungguhnya bagian dari ilmu itu adalah seseorang mengatakan terhadap hal yang tidak diketahuinya Allahu a'lam, itu bagian dari ilmu. Bahkan sebagian ulama mengatakan Allahu a'lam nisful ilm. Allahu a'lam nisful ilm. Ya. Qala azza wa jalla li nabihi, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana bil mutakallifin." Katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian pahala ya dari dakwah ini atas apa yang aku sampaikan. Wa ma ana bil mutakallifin. Aku bukan termasuk orang-orang yang mutakallif. Takalluf itu maksudnya apa? Melampaui hal-hal yang tidak diperintahkan. Itu disebut dengan bid'ah, takalluf.
bersusah-susah untuk sesuatu yang tidak diperintahkan. Makanya ketika Ibnu Mas'ud menyifatkan tentang sahabat Nabi SAW, man kana mustannan falyastannan biman qad mat fa innal hayya la tu'mana alaihil fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin abaru hadil ummah quluban wa amaquha ilman wa akalluha takallufan. Barang siapa ingin menegakkan sunnah, maka jalankanlah sunnah orang yang telah meninggal. Maksudnya para sahabat Nabi SAW. Itu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang hidup, kata beliau, tidak bisa dijamin aman dari fitnah. Ya. Ulaika, mereka itu siapa? Para sahabat Nabi. Yang paling dalam a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Ya. Kemudian wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Ya. Dan sangat tidak melakukan, ya, paling sedikit dalam melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Wa abarruha quluban, dan sebagai umat ini hati adalah sahabat Nabi SAW. Qaumun ikhtarahumullahu li sohbati nabihi wa iqamati dinihi. Mereka telah Allah pilih untuk menjadi teman para sahabat Nabi dan menegakkan agamanya. Faqad kanu ala hudan mustaqim, sungguh mereka telah berada di atas petunjuk yang lurus. Fa'rifu lahum haqqahum, maka kenalah hak mereka, yaitu menjadikan mereka sebagai tauladan, itulah hak mereka. Taib. Kemudian dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, qala dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz. Semua inilah perkataan-perkataan sahabat dan tabi'in tentang berpegang teguh dengan sunnah. Beliau tidak memulai dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Faja'altu anzur ilaihi, kata Ka'ab, ya Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ini, aku bertamu kepada Umar bin Abdul Aziz, faja'altu anzur ilaihi, dan aku melihat kepadanya nadhran syadidan, dengan melihat perhatian yang sangat serius, gitulah. Faqala innaka lan tanzura ilayya nadhran ma kunta tanzuru ilayya. Ya. Innaka la tanzuru ilayya, kenapa kamu melihat dengan pandangan yang tidak pernah engkau lakukan seperti ini, melihat kepadaku sebelum ini. Wa ana bil Madinah, waktu saya masih di Madinah, kata Umar bin Abdul Aziz kepada Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Faqultu li ta'ajjubi, lalu aku jawab, ketika Umar bin Aziz ketika dia melihat melotot yang lama melihat kepada Umar bin Aziz, lalu Umar bin Aziz, kenapa engkau melihat seperti itu? Sebelumnya kamu tidak pernah melihat kepada saya seperti ini di waktu saya di Madinah. Karena Umar bin Aziz sebelumnya menjadi amir gubernur Madinah. Lalu jawabnya Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi mengatakan, aku sangat kagum denganmu. Faqala wa mimma ta'jab, apa yang membuat kamu kagum? Qala qultu, aku katakan, lima hala min launik, ya, lima hala min launika wa nahala min jismik. Aku melihat, ya, warna kulitmu berubah, juga badanmu kurus, wa naqiya min sya'rik, dan juga rambutnya sudah mulai tipis. Jadi dia melihat Umar bin Aziz sangat ada perubahan yang drastis pada dirinya. Pertama apa katanya? Berubah warnanya. Maksudnya apa? Ya kulitnya udah mulai agak kerut atau apa, pucat di mana? Wa nahala min jismik, tubuhmu yang sudah mulai kurus, rambutmu yang mulai tipis. Nah, ya. Kemudian qala wa kaifa walau ra'aitani ba'da salasatin fi qabrin. Kata Umar bin Aziz, bagaimana kalau seandainya kamu melihat aku setelah 3 hari di dalam kuburku. Ini kata Umar bin Aziz, bagaimana kalau seandainya kamu melihat saya setelah 3 hari aku dikubur. Wa qad sa'alat hadaqataya, ya, waqad salat hadaqatayya ala wajnatayya, sungguh kedua bulu mataku setelah turun, ya, sudah kendor begitu, ya, ala wajbai, ini
yang ini turun ke sini. Sudah, maksudnya sudah menunjukkan seseorang sudah lanjut usia. Ya. Jadi wajanataya ini. Jadi bulu matanya sudah turun. Wasala mankhiraya, ya, fi fami sadidan. Dia katakan juga kerongkonganku sudah mulai berdahak. Mulutku dipenuhi oleh apa? Dahak. Kuntali asyadda nukratan. Tentu engkau akan semakin heran melihatku, kata Umar bin Abdul Aziz. Ya, maksudnya kalau aku sudah 3 hari dalam kuburku, ya, rambut ini sudah menutupi mataku sampai pipiku dan mulutku dipenuhi oleh dahak, gitu ya. Tentu engkau akan semakin takut melihatku, kata Umar bin Aziz. Hadatsani hadisni hadisan kunta hadastanihi an Abdullah bin Abbas. Lalu sampaikanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau sampaikan kepadaku sebelumnya, yaitu dari hadis Abdullah bin Abbas. Qala qultu, ya. Lalu dia berkata, hadatsani Abdullah bin Abbas yarfa'ul hadis ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abdullah bin Abbas yang menyampaikan hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala likulli syai'in syarafun wa asyraful majalis mustuqbila bihi qiblah. Setiap sesuatu itu punya kemuliaan. Majelis yang mulia, tempat duduk yang mulia adalah bila menghadap ke kiblat. Wala tusallu khalfa naimin wala muhdisin. Jangan engkau salat di belakang orang yang ketiduran dan jangan pula salat di belakang orang melakukan bid'ah, muhdisin. Atau ya. Waqtul hayya wal aqrab. Ya, jangan engkau salat di belakang orang yang tidur. Dan juga orang telah batal wuduknya juga bisa waktunya, muhdis di situ maksudnya. Ya. Waqtul hayya wal aqrab. Bunuhlah ular dan kelajengking. Wa in kuntum fi salatikum, sekali kamu sedang salat. Wa tastaru judura bisyab wala tasatturu judura bisyab. Jangan kalian kasih dinding-dinding kalian, menutup dinding kalian dengan kain. Ya. Jangan kalian tutup dinding kalian dengan kain. Jadi la tasallu dalam ini dari Ibnu Abbas, ini belum meriwayatkan dari Abu Dawud ini, la tasallu khalfan naim wala mutahaddis. Jangan engkau salat di belakang orang yang tidur dan juga orang berbicara. Wa dha'afu an-Nu'aud, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sahih dari Aisyah. Karena Nabi SAW wa ana raqidatun mu'tadidatun ala firashihi. Rasulullah SAW salat dan aku tidur, ya, dalam keadaan berbaring di atas firasnya, di atas tempat tidurnya. Fa idza arada ayyutira ayqadani fa autartu. Apabila dia ingin berwitir, dia mengganggu aku, lalu aku berwitir. Ini hadis ini yaitu jangan kamu salat di belakang orang tidur dan orang yang mutahaddisin atau orang berhadas. Ini hadisnya dhaif, ya. Kemudian waqtul hayya wal aqrab wa in kunta fi salatin. Ini hadisnya akan Imam Muslim, innallaha la yamurna an naqsuwa al hijara wat tin. Ini hadisnya akan Muslim, itu tentang larangan yaitu memberi dinding itu pakaian, menutup dinding dengan kain. Ya, itu ada hadisnya, innallaha, sungguh Allah tidak menyuruh kita untuk memberikan pakaian kepada dinding dan juga tidak pula kepada tanah. Tapi hukumnya ini adalah yuhmal al karaha. Hukumnya adalah makruh, bukan haram. Dalilnya mana? Karena diwakilkan dari Sahih Bukhari juga, qadiman Nabi SAW min safarin, ketika Nabi SAW datang dari suatu perjalanan, wa alaqtu durnukan fihi tamasil. Jadi Aisyah menggantungkan kalau kita tirai-tirai di dindingnya, di situ ada tamasil, ada gambar binatang. Farin an ansi'ahu, lalu Rasulullah menyuruhku untuk menurunkannya, maka aku menurunkannya. Itu berapa hal di sini yang disebutkan. Wa man nadhara fi kitabi akhihi bighairi idnihi fa inna ma yanzur finnar. Ini juga
Barang siapa melihat kepada buku temannya tanpa izinnya, maka dia telah melihat kepada api neraka. Ala unabbiukum syirarikum, maukah aku beritahu siapa yang paling buruk di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah, qala alladhi yujallidu 'abdahu, yaitu seseorang yang menghukum hamba sahayanya, ya, wa yamna rafdahu wa yanzil wahdahu, ya, menghambat orang yang tamunya, ya, tidak muliakan tamu, ya. Wa yamna rafdahu ini maksudnya adalah orang temannya, ya. Wa yanzil wahdahu, atau dia pergi bersendirian. Afala unabbiukum bisyarrin min dzalik, apakah kamu mau aku beritahu hal yang lebih buruk dari itu? Alladzi, ya, yughidun nasa wa yubghidunahu, orang yang dibenci manusia dan ia membenci orang lain. Hadis-hadis ini dalam sanadnya terdapat beberapa catatan, ya, tetapi ada hadis-hadis yang semakna tetapi tidak persis seperti itu. Ala hudatsukum bima huwa khairul lakum min sadaqah wa siyam salahu zatil bain ala innal bighdah hiyal haliqah. Apakah kalian tahu, aku beritahu tentang apa yang baik-baik bagi kalian, ada bersedekah dan daripada bersedekah dan puasa, yaitu adalah mendamaikan zatil bain, mendamaikan yaitu dua orang yang sedang berselisih. Taib. Ala unabbiukum bisyarrin min dzalik, maukah aku beritahu kalian hal yang lebih buruk dari itu? Alladzi la yaqil athra wa la yaqbal ma'dzirah. Ya, orang yang tidak menghindari kesalahan dan tidak menerima alasan, wala yakfuru dzamban, dan tidak mau memberikan maaf untuk orang lain. Afala unabbiukum bisyarrin min dzalik, maka aku beritahu hal yang lebih buruk dari itu? Alladzi la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu, orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman orang lain dari keburukannya. Man habba yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah, barang siapa ingin manusia yang terkuat, maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Wa man habba yakuna aghnan nas falyakum mimma fi yadillahi awsaq, barang siapa yang ingin menjadi manusia terkaya, hendaklah dia yakin dengan apa yang ada di tangan Allah, ya, bima fi yadi ghairihi, dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah dari apa yang ada di tangan orang lain. Wa man habba yakuna akraman nas falyattaqillah, barang siapa yang ingin menjadi manusia termulia, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Itu inna akramakum indallahi atqakum. Inna Isa alaihissalam qama fi qaumihi, sesungguhnya Isa berdiri di tengah kaumnya, faqala ya bani Israil, dia berkata, wahai bani Israil, la takallamu bil hikmah indal juhal, jangan bicara dengan hikmah di sisi orang-orang bodoh, ya. Fataslimuha, ya, kalian akan menzalimi hikmah itu. Wala tamna'uha alaha, jangan kalian halangi dari hikmah orang yang berhak untuk mendapatkannya. Fadlukum inda rabbikum, keutamaan kalian di situ kalian itu, ya, fatazlamuhum, kalau kalian menghambat hikmah dari orang yang berhak menerimanya, kalian menzalimi mereka. Wala tazlimu, jangan kalian berlaku kezaliman. Wala tukafi'u zaliman bidzulmihi, jangan engkau balas kezaliman seseorang dengan berbuat zalim kepadanya. Fayubtilu fadlakum inda rabbikum, sehingga hilang keutamaan kalian di sisi Rabb kalian. Al-amru thalatha, urusan itu ada 3. Amrun baina rusydihi bayyinun rusyduhu fattabi'hu. Perkara itu ada 3 hal. Perkara yang jelas rusyduhu, kebenarannya, maka ikutilah. Wa amrun bayyinun ghayyuhu, perkara yang jelas keburukannya, fajtanibuhu, maka hindarilah. Wa amru ikhtilifa fihi faqiluhu lillahi azza wajal, perkara yang ikhtilifa fihi, yang di dalamnya terdapat perbedaan dan perselisihan, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang ingin diambil bagian yang terakhir itu. Ada hal yang jelas-jelas kebenaran, sama dengan hadis Rasulullah SAW, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, al halal bainun wal haram bain wa bainahuma umur mustabihat. Ini maknanya. Ada yang jelas kebenarannya, ikuti. Yang jelas salahnya, hindari, tinggalkan. Namun ada di sana kesamaran, berbeda, benar antara benar dan salah, itu maka ditinggalkan.
Itu bagian dari umur mutasyabihat. Ini yang kita katakan tadi adalah masuk bid'ah itu adalah dari mutasyabihat. Di satu sisi disalahkan ada benarnya. Jika dibenarkan ada salahnya. Persisnya seperti ular berkepala belut. Kalau mau dibuang ada badannya badan belut. Kalau nggak dibuang kepalanya ular. Itulah bid'ah. Karena itulah terjadi perselisihan, pertengkaran dalam bid'ah tadi. Ketika masing-masing melihat sisi benarnya dia saja. Oh ini belut ini, enggak ini ular. Maka perkataan terakhir ini yang berkenaan dengan pembahasan kita. Sesuatu yang jelas benarnya ikuti, sesuatu yang jelas salahnya hindari. Jadi artinya apa? Hal-hal yang mutasyabihat itu dihindari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umur mutasyabihat. Faman istaqa syubhat faqad istabra ali dini wa irdihi. Orang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, sungguh dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Wa man waqa fi syubhat waqa fil haram. Orang yang melakukan perkara-perkara yang syubhat, sungguh dia telah itu kepada hal yang diharamkan. Kal ra'yah yarhaul al-hima, seperti seorang mengembala kambingnya di batas-batas perkarangan orang. Yushiku yartafihi, boleh jadi gembala kambingnya tiba-tiba makan tanaman orang lain karena sudah mengembala di pinggir-pinggir batas ini. Maka jangan bermain-main di batas itu, karena bisa jadi kambingmu, gembalaanmu tanpa kamu ketahui dia makan tanaman orang lain. Wa inna likulli hima, ketahuilah setiap sesuatu ada batasnya. Ala inna himallahi maharimuhu, sesungguhnya batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan yang insyaallah bila ada waktu, yaitu tentang pembahasan abwabul akhirah, perkara-perkara yang berkenaan dengan hari akhirat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khairan atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan berakhirnya sesi terakhir kali ini, maka berakhir pula lah rangkaian daurah kita pada kesempatan kali ini. Kami mewakili panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap kesalahan dan kekhilafan. Kita akhiri majelis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.